Itu saya masih bingung. Tawasul itu apa? Makanya katanya kita doa tapi lewat orang atau tempat atau yang ini sekarang langsung dengan Maaf Allah. suaranya kok berputus-putus. Kalau bisa jangan cepet-cepet dan jangan Ini keras. Biar tidak ah, putus-putus Kang Mas. Monggo. ini web saya ya istilahnya dengar atau ikuti pengajian tawasul itu maksudnya gimana ya? Kita ke tempat tawasul dengan tempat, kita ke apa makam tawasul dengan makam atau wali atau apa atau sekarang tawasul langsung dengan Allah. Lah ini gimana ini bisa bisa pas bisa ngerti itu mencernanya gimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Memang selama ini manusianya bertawasul, hakikatnya manusia hanya bertawasul kepada hawa nafsunya. Sehingga yang dicari-cari ya sejenis hawa nafsunya, ya sejenis makhluk. Iya tidak Kang Mas? Iya, iya. Seperti ke makam-makam, keramat dan sebagainya. Seperti kalau kita mau berdoa bertawasul dulu kepada makhluk bin ini, bin itu, bin ini, bin itu sampai ketemu ujung-ujungnya makhluk yang bernama Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun bersabda, sahabatku, jangan pernah kau dewa-dewakan aku. Ini Nabi Muhammad dan Nabi Isa bersabda kepada sahabatnya, jangan kau dewa-dewakan aku, jangan kau mulia-muliakan aku. Aku hanya manusia biasa seperti kamu. Akan tetapi muliakanlah, dewakanlah Tuhanku dan Tuhanmu. Apa maknanya? Dewakanlah, muliakanlah hidup yang menghidupi aku dan hidup yang menghidupi kamu. Kenapa? Karena ahad, karena tunggal yokui uripe Allah yang harus dimuliakan, yang harus ditawasuli, yang harus diwasilahkan agar apa? Agar hati kita tidak tersesat di dalam dunia ini, agar hati kita berada di dalam jalan yang lurus, yakni lillahi ta'ala. Iya enggak Kang Mas? Nggih. Berarti intinya Salah gini, enggak? Monggo. berarti intinya yang seperti Habib bilang kita seperti bayi. Berarti kita diam, wis pasrah. Nanti akan datang sendiri orang tua menyuapi. Kita ngompol orang tua membergigi. Iya, Berarti harus seperti itu. betul sekali. Dan Maka dari itu, kalau manusia belum merasakan saat bayinya, yakni masih melupakan saat bayinya, ya selamanya tidak akan pernah jumpa dengan Tuhannya yang mengurus semua hal akan manusianya, ya enggak? berarti kalau gitu kita kasarannya nggak usah peduli dengan orang lain, cukup dengan pedulinya dengan doa. Terus kita bekerja Ma sendiri dan cari makan. Apa gitu? Alhamdulillah, inilah makna ku anfusakum, selamatkanlah dirimu masing-masing dahulu. Maka setelah dirimu selamat dari hal yang selain Allah, maka wa ahlikum naro, maka keluargamu, bahkan seluruh manusia akan selamat dari api-api dirimu. Apa maknanya? Kita tidak bisa menilai-nilai lagi manusia. Kita tidak bisa lagi merendah-rendahkan manusia. Kita tak bisa lagi eh, menganggap manusia kafir dan sebagainya. Kenapa? Karena kita sudah tenggelam di dalam lillah, maka yang ada semuanya hanya lillahi ta'ala. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, ya disitulah aku. Inilah panggung sandiwara Tuhanku yang menciptakan aku dan yang menciptakan seluruh manusia. Iya enggak Kang Mas? Nggih. Nah, disitulah keindahan kehidupan itu. Akhirnya setiap manusia saling toleransi. Akhirnya setiap manusia saling mengasihi sayangi. Indah kehidupan ini bila manusianya sudah kembali kepada yang maha indah. Iya enggak Kang Mas? Nggih. Bisa jadi. Masuk Tapi akal akhirnya kan? Logika kan? tapi akhirnya terjadi kepasifan.
pasif misalnya Enggak. orang akan mengikuti diri sendiri, ibadah sendiri, makan sendiri, makan untuk beribadah sendiri. Akhirnya terjadi kepasifan sosial, apa kehidupan sosial terputus. Sudah. Oke, sambut. Kang Mas menganggap akhirnya menjadi kepasifan bagi manusianya yang sudah mengenal Tuhannya. Coba Kang Mas hayati. Bila hidup ini Allah, Anda sudah menyadari bahwa hidup ini Allah, lah kegiatan Anda selama ini siapa? Apa Anda bisa berkegiatan? Apakah Anda bisa bersosialisasi dengan manusia yang lain? Ayo, coba dipikir. Selama ini siapa itu? Bila Anda sudah menyadari itu, ya ada. Yeah. Siapa itu? Dan Anda melihat sosialisasi semua manusia, ya juga siapa itu? Apa mereka pasif? Ya pasif, ya aktif. Tergantung manusianya yang memandangnya. Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau melihat manusia pasif, ya pasiflah dirinya. Akan tetapi kalau dia manusia memandang aktif, ya aktiflah dirinya. Tapi aktif dan pasif, ya bodoh-bodoh uripe Allah. Iya enggak Kang Mas? Enjoy saja kalau sudah berjalan dari langit itu. Kenapa? Karena yang ada hanyalah keindahan Tuhan. Akan tetapi kalau kita bertawasul, bertawakal atau berwasilah dari bawah bumi, banyak lika-likunya, banyak belenggu-belenggunya, banyak penjara-penjaranya, banyak perbedaan-perbedaannya, banyak fahsya wal mungkarnya. Iya enggak Kang Mas? Maka akan jadi Tuhan terus bergentayangan di dalam hatinya sendiri-sendiri selama ini, ya kan? Bisa dipahami Kang Mas? Mudah kan? Logika kan? Ndak angen-angen kan? Karena dalil tidak butuh dalil, karena dalilnya ada di dalam dirimu. Yaiku lu dalil, kepahaman kita itu lu dalili yang nyata. Al-Quran Qadim, Al-Quran yang dahulu sudah datang kepada kita apa? Uripe Allah. Nggih boten. Jadi hanya yang tentukan ya hati kita, kalau kita udah berbuat baik, kita nyari ridhonya Allah. Apa yang kita gerakkan ya semua yang gerakkan Allah. Kalau bisa sebenarnya agak dekat, agak keras. Oh, siap. Ya, maknanya bila manusianya sudah mendapatkan ridhonya Allah, ya di dalam kehidupan ini yang ada hanya ridhonya Allah. Tapi bila manusianya belum rela, belum ridho, bila hidup dan badan ini milik Allah, ya bagaimana mungkin Allah ridho kepada manusianya? Wong manusianya sendiri saja tidak ridho kalau hidup dan badan ini hanyalah milik Allah. Iya tidak, Kang Mas? Bagaimana mungkin manusia diterima sholatnya bila manusianya yang jadi Tuhan pencipta atas sholatnya, ya kan? Yeah. Jadi guna untuk diterima sholat dan ibadah kita, ya kita harus bertawasul, kita harus berwasilah bahwa ibadahku, sholatku, hidupku, matiku hanya milik Allah. Ya itulah amal soleh. Ketika manusianya sudah tak bisa beramal lagi, masuk akal benda itu. Yeah. Logika sekali. Assalamualaikum Kang Mas. Siapa ini namanya? Tolong dibantu Kang Andi. Matanya kurang bagus. Disapa itu Kang Mas yang baru naik itu. Salam. Ya Kang Mas. Assalamualaikum. Jamudin yang naik. Izamin ya.
Isnainin. Iya, assalamualaikum. Suara saya kira-kira jelas enggak, Kang Mas? Besar atau kecil, Kang Mas? Jelas sekali, Beb. Alhamdulillah jelas sekali di HP saya jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo silakan Kang Mas. Kita mudzakarah bersama, kita sama-sama belajar. Kita sama-sama makhluk, tidak ada bedanya. Beda peran saja, ya kan? Saya diperankan sebagai Abdul Halim, Anda diperankan sebagai Andi. Mung beda peran wae, tapi yang memerankan dalangi podo. Nggih boten Kang Mas? Yeah. Ayo silakan Kang Mas. Izamin. Ayo monggo. Ya, Bunda Siti. Bunda Siti. Dari mana Bunda Siti? Ada saya dari Malaysia. Oh ya, dari Malaysia yang barusan ikut bimbingan baiat itu ya kan? Alhamdulillah. Baru hantar anak sekolah. Kira-kira setelah mengikuti bimbingan baiat, Bunda Siti bisa ketika mengkaji atau mendengarkan paparan uri Allah di YouTube itu bisa memahami semuanya? Alhamdulillah lah. Kalau tak faham, ulang-ulang dengar. Alhamdulillah. Apa bedanya? Baiat itu bagaimana, Beb? Bunda Siti, apa bedanya sebelum ikut bimbingan baiat atau setelah bimbingan baiat, apa bedanya Bunda? Selama ni yang keras Bunda. Ya, okey. Selama hampir 2 bulan dapat ilmu baru. Memang 180 darjah pusing. Ilmu baru yang kita tak pernah dengar, tak pernah tahu, tak pernah belajar. Tapi saya fikir sebab matlamatnya Allah. Itu sudah cukup. Bagi saya sudah cukup dah. Kalau sudah ketemu dengan asal usul dan ketemu dengan wasilah atau tawasulnya, sudah ketemu yang menciptakan kita, beres semua ya Bunda. Ya. Sebelum ini sebenarnya saya pernah merasa dalam hati segalanya dah cukup. Macam saya semua dah kerja. Saya pun baru pension sebenarnya. Alhamdulillah. Semua dah ada. Iya Bunda, sebelum mengikuti bimbingan baiat katanya Bunda sakit-sakitan. Iya enggak? Iya. Saya pun tak tahu. Rupanya saya disihir. Setelah ikut bimbingan baiat, sihirnya masih ada? Tapi dah kurang, sangat kurang. Hati memang Allah memang dah bagi mantap sikit. Iya, hakikatnya Bunda selama ini telah disihir oleh hawa nafsu Bunda sendiri. Sehingga disihir agar mencintai hawa nafsu daripada mencintai Allah, ya kan? Iya. Sebab sebenarnya kita syariat, kita jaga syariat. Lepas tu bila saya doa minta pada Allah, temukan saya guru untuk mengajar ilmu hakikat makrifat. Allah hantar sihir tu. Saya rasa macam, saya tak tahu itu sihir. Saya tak kenal apa itu. Sebab selama ni kita diajar syaitan tu gaib, jin kafir tu gaib. Tapi bila terkena sikit tu dia serangannya bertubi-tubi dah. Makna sihir tadi itulah datangnya detik-detik hari syakaratul maut, hari kiamat, disiksa, ya kan Bunda? Iya. Setelah disiksa, didatangkan kiamat, dihancurkan langit dan bumi, dihancurkan hidup dan badan Bunda, maknanya
dipasrahkan kembali karena Bunda sudah menyadari di dalam bimbingan bayat bahwa hidup dan badan ini milik Bunda, maka kiamat itu terjadi. Setelah itu bangkitlah, setelah kiamat itu bangkit kepada lillah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ditinggallah semua yang ada di dunia ini, yang ada hanya Allah, sehingga hatinya tenang. Alhamdulillah Bunda, ini kita sapa saudara kita Kang Pangeran. Monggo Kang Pangeran. Kula nyimak mawon. Oh, Pak. nggih, monggo. Ini ada typingan Mas Joni, mana yang ketemu wali-wali. Nah, maknanya yang mengenal wali ya wali. Maknanya yang mengenal Allah ya Allah. Araftu Robbi bi Robbi. Bila yang jadi wali masih hawa nafsu, ya pasti ketemu nafsu. Bila yang jadi wali masih diri kita, ya pasti ketemu wujud-wujud manusia. Bertawasul dan wasilahnya hanya kepada wujud-wujud yang mati. Ya itulah tempatnya Tuhan di dunia ini, hingga kita tersesat dari jalan Allah. Monggo Kang Andi dilanjut. Itu Beb, kalau yang biat itu gimana Beb? Kalau istilahnya bergabung biat itu apa ya, online juga atau apa itu bertatap muka gitu? 3 bulan yang lalu ada 8 orang dari Malaysia datang ke pondok. 4 bulan yang lalu ada 2 orang dari Singapura datang ke pondok. Ya kadang yang dari Alaska, dari Brunei Darussalam ya bisa melalui video call. Yang penting pahamnya masuk. Meskipun tidak jumpa lutut dengan lutut, mata dengan mata, yang penting hatinya sudah ngedep. Itu Kang Mas. Berarti berdua Beb, misalnya privasi gitu Beb ya. Iya, menanya kalau ingin gratisan ya simak saja YouTube-nya Uripi Allah, belajar sendiri ya kan? Karena ilmunya, karena pemahamannya, karena teorinya sudah dibagikan secara gratis. Jadi di YouTube nikmati saja, belajar sendiri. YouTube-nya apa Beb? Ya kan? YouTube-nya Uripi Allah. Sami judul sama. Uripi Allah. Kenapa saya namakan Uripi Allah? Biar saya atau seluruh manusia sadar bahwa urip iki dudu uripe menungso, tapi uripe Allah. Bila manusia masih memahami hidup ini hidupnya manusia, maka manusia akan terpenjara di dalam kemanusiaannya. Maka terkena hukum fahsya wal mungkar, akhirnya gampang sombong, gampang takabur, gampang iri, riak, dengki, sum'ah dan sebagainya. Ya enggak Kang Mas? Yeah. Karena manusianya masih erat menjadi Tuhan pencipta bagi manusianya. Allahnya goib. Berarti kalau Allahnya goib, Allahnya tidak berlaku. Lalu selama ini nyembah apa Kang Mas? Keakuan itu nggih. Inge manungso ora sadar bahwa yang dituhankan, yang diesakan, yang diahadkan, yang ditauhidkan sebenarnya di dalam hatinya hanyalah hawa nafsune dewe-dewe, ya kan? Itulah karena manusianya bertawasulnya kepada makhluk, ya akhirnya tersesat. Di dalam Al-Qur'annya yang sudah saya bacakan tadi, di dalam surat Al-Maidah, saya baca ulang tentang tawasul atau wasilah. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-35, wahai orang-orang yang beriman. Ini Allah menyeru orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Maknanya berjihad apa? Korbankan dirimu. Jangankan duniamu, jangankan ilmumu, jangankan ibadahmu, bahkan hidup dan badanmu pun harus
korbankan. Apa maknanya? Ketemu Allah harus siap mati, mutu qabla antal maut dulu, ya enggak, Kang Mas? Kalau manusianya tidak mau mati, ya jadi Tuhan terus, hidupnya panas terus, yaitu neraka, anar abadan abada, selama-lamanya di dalam neraka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim